Washabihi ajma'in. Hadirin, doa terpenting dalam hidup ini, Allahumma inni as'aluka ridho wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hidup ini untuk mencari apa yang Allah ridhoi. Allah ridho kepada kita, itu terpenting. Jadi apapun yang kita lakukan adalah sarana agar Allah ridho. Contoh, sholat. Sebetulnya bukan sholat khusyuk yang terpenting. Sholat khusyuk agar Allah ridho ke kita. Sedekah, sebetulnya bukan sedekahnya yang paling penting, tapi Allah jadi ridho dengan sedekah kita. Hafalin Quran, bukan hafalan yang paling penting, tapi Allah jadi ridho. Dakwah, dalam dakwah sebetulnya yang paling penting Allah jadi ridho kepada kita, sebab yang bolak-balik hati kan Allah, bukan pendakwah. Benar? Jihad, menang kalah Allah yang ngatur. Orang berjuang yang penting Allah ridho kepada dia, jadi syuhada. Sehat, yang penting gimana sehat membuat Allah ridho. Sakit, nggak apa-apa, sama sehat dengan sakit, perbuatan Allah juga. Sakit yang mengantarkan Allah ridho. Jadi otak kita ini kita kendarai semua episode, semua perintah dengan satu-satunya harapan Allah jadi ridho. Sekarang ngapalin Quran, tapi tujuannya hanya sampai dihafal Quran, terus apa? Al-Quran ini sarana supaya sampai kepada keridhaan Allah. Baca tiap huruf membuat makin disukai Allah, itu cukup ya. Mungkin hadiahnya jadi hafiz, tapi setiap perjalanan itu disukai Allah. Mengut sampah sebetulnya bukan bersih yang terpenting. Allah ridho, sebab yang bersih banyak, tapi belum tentu Allah ridho. Benar? Kita ngerapiin masjid, mengutin benang, itu apa sih yang dicari? Bersih? Efek saja bersih. Yang dicari mah Allah. Ya Allah, saya pungut sampah ini karena Engkau. Mana coba yang lebih penting? Masjid bersih atau ridho Allah? Ya Allah yang ridho. Nah, sarananya ngebersihin masjid. Ini penting nih hadirin, ya, karena kita suka sibuk dengan sarana, bukan dengan goalnya. Dakwah begini, sana sini, sibuk mikirin dakwah. Benar gitu yang dicari teh Allah, atau yang dicari amplop, atau yang dicari ghanimah, pujian? Kalau hanya dakwah nyari amplop, apa rendah sekali, benar? Kalau mau saya kasih amplop, saudara, banyak tuh amplop bekas. Bukan amplopnya, isinya batu, rumah tangga. Itu rumah tangga tuh episodenya beda-beda. Awalnya dipotret, ya nah. Yang kedua dirobek potretnya, nanti bisa dipotret lagi. Kita tidak tahu dari tahun ke tahun episodenya apa, tapi nggak ada masalah. Yang penting
episode apapun membuat Allah ridho. Bisnis kadang oleh Allah dibukakan rezekinya, nanti ditutup, disusahkan, enggak ada masalah. Ada keridhaan Allah pada waktu seseorang bangkrut. Ada keridhaan Allah yang lebih dekat pada waktu sakit. Ada keridhaan Allah yang lebih mudah dicapai pada waktu dihina. Dipuji nyari ridho Allah, dihina Allah lagi. Jadi si otak ini tuh gimana caranya episode yang saya jalani ini membuat Allah ridho? Itu jelas sendiri, nggak capek kalau udah ini boleh dihina orang macam-macam. Ada yang sibuk dengan sakit hati, saya nggak terima nih. Dia menghina kepada saya berlebihan, saya dianggap remeh. Nah, itu kira-kira nyari ridho Allah atau ridho hatinya? Saya udah capek-capek kerja, saya nggak dihargai. Nah, tuh nyari apa tuh? Kalau orang nyari ridho Allah, baiknya baik betulan. Itu ada kisah suami yang baik yang meninggal. Baik sekali suami. Istrinya ini nggak begitu cinta sama suaminya, jadi sengaja dibuat jengkel suaminya. Tapi baiknya baik asli suami itu, senyum dan tahu istrinya nggak cinta. Baik ke rumah, baik judes, sopan. Kalau istrinya begitu judes, sopan, kasih uang dihabisin, nggak ditanya. Tidak disiapin makanan, nyiapin sendiri. Karena suami ini enggak nyari ridho istrinya. Saya tahu episode hidup saya punya istri judes begini. Saya gunakan istri judes ini menjadi sarana saya mendapat pahala di sisi Allah. Jadi kebaikannya tidak berbalas tidak apa-apa. Sampai umurnya ketika meninggal, barulah si istri ini sedih luar biasa. Kebayang-bayang suami yang baik hati, yang biasanya dijudesin, Allah aja sekarang bagian ngebalikin hatinya. Makanya orang yang nyari ridho Allah mah nggak pernah ribet hidupnya. Yang nyari pujian, penghargaan, penilaian, imbalan manusia duniawi pasti ribet. Benar? Jadi kalau kita rada ribet hidupnya itu pasti ada selain Allah yang kita cari. Nah, hadirin sekalian, jangan lupakan itu. Harus pugu dulu apa yang dicari. Kita membangun pesantren ini nyari apa sih? Nyari santri. Terus kalau udah banyak santri mau apa? Belum tentu Allah ridho, ya kan? Hadirin, maaf saya cari hal begini ya. Udah ada rezekinya. Barusan pulang dari pesantrennya Gaza Wadi Mubarak dan diminta ngasih tausiah di para penghafal. Ini ngapalin Quran dari apa? Mau disebut hafiz, hafizah. Terus kalau udah disebut hafiz gimana? Dah aja. Yang huruf yang dibaca dari kedudukan di sisi Allah. Ada yang digampangkan, ada yang sudah sungguh-sungguh tapi tetap susah apa? Nggak apa-apa, pahalanya beda. Ada yang susah hafal karena jarang ngapalin, ya kamu jelas.
Tapi ada yang sama sungguh-sungguhnya, hasilnya hafalnya beda, tapi dah pahalanya juga beda. Kalau tahu kok udah 40 kali belum hafal juga, udah jengkel, udah capek, gak goler. Emang gak ada yang dilihat oleh Allah? Dilihat, semuanya dilihat. Jadi nggak penting sebutan hafiz, hafizah, karena kalau yang nyari Allah itu udah penilaian makhluk menjadi sangat nggak ada apa-apa. Ini ada suami, kan suami ya. Pada suami, kalau mau baik baik aja ya. Kita baik bukan supaya istri baik ke kita, nggak ada urusan. Kita baik mah supaya Allah aja suka. Misalkan Ustadz udah pulang capek, terus nggak dihargai capeknya, biarin, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Atau yang jujur, kemana Pak? Saya itikaf, bohong. Nengor, kita nggak usah ikut nengor, nyari ridho Allah mah nggak usah pakai sengor gitu. Bohong, nggak itikaf. Saya ngomong yang benar, saya itikaf. Kenapa ditelepon nggak ngangkat aja? Namanya juga itikaf. Bohong, sebutin aja. Ya tuh mangga wae. Mau nyebut bohong, mau nggak percaya, itu mah urusan. Dan saya mah itikaf bukan untuk dipuji istri, itikaf ngomong jujur bukan supaya dipercayai istri. Saya ngomong jujur karena saya tahu ini yang disukai Allah. Perkara mau percaya atau tidak, mangga. Mau ngambek, mangga. Yang penting buat saya ngomong apa yang sebenarnya, karena saya tahu itu yang Allah ridho. Wilujeng mengambek mah, ikut-ikutan omongan si Hakim, susah ngomongnya saya. Kalau kita jujur nyari ridho Allah mah nggak usah pengen orang jadi baik ke kita gara-gara jujur, ya. Benar? Kita di PHK udah jujur nggak apa-apa. Memangnya ridho Allah harus di kantor dia. Siapa tahu PHK itu jalan, kita lebih bersih. Pokoknya kalau orang nyarinya Allah pasti lebih enteng. Yang repot itu nyari penilaian makhluk, pujian, penghargaan, penghormatan, balas budi, cinta, termasuk yang nyari cinta nih, itu bisa lempeng aja. Karena orang baik, kita bisa dapat ridho Allah dari menyikapi orang baik. Orang berbuat tidak baik, kita pun bisa dapat ridho Allah dari cara menyikapi orang tidak baik. Benar? Halo, benar? Kan orang cuma sarana, kayak peperangan. Ada musuh kan bukan tujuan utama. Musuh tuh sarana kita dapat ridho Allah. Kalau nggak ada musuhnya susah jihad. Nggak ada bahayanya dari musuh secara hakikatnya. Musuh hanya menyampaikan takdir ke kita. Takdir luka pasti terluka. Takdir mati pasti terbunuh. Tapi kan yang dituju dari perjuangan ini adalah Allah jadi ridho tidak kepada kita. Ini harus dipikirkan terus supaya ngerti kita mau apa capek-capek gini, ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya. Gajah sudah diuji oleh Allah. Selesai 30 juz, harus benar-benar ini ujiannya. Penting gajah pikirkan ini Allah nerima nggak saya hafal 30 juz. Bapaknya jangan ikut centil dengan ibunya, ya, yang hafal anaknya. Biasanya bapak ikut nebeng keren baru itu hafal kene.
Sejujurnya saya bahagia sekali, gak nyangka Allah mengaruniakan secepat ini Gaza bisa selesai 30 juz. Kata pesantrennya sih hitung cepat, tidak sampai setahun, 8 bulan, 8,5 bulan. Kemarin udah ditesnya, alhamdulillah. Saya ngukut sekali ke hati saya, peluang ujung, padahal nggak ikutan, nggak nyuruh lagi saya ngapain ke sana. Udah pinter, ya bapak anak nepek. Jadi ini yang dapat pahala, saya dapat dosa karena nebeng beken. Harusnya apa? Mikirnya, ini Allah takdirkan anak duluan apal. Pasti Allah nyindir. Yang lebih pantas itu apal bapaknya. Disebut kiai. Makanya ini harus jadi sarana saya ngedeketin Allah, bukan jadi ujung. Nah, yang ngapalin gajah ada, saya menelepon jarang nyambung. Yang ngasih makan dari sana syariatnya gratis ya, terus mau nebeng bekennya di mana? Cuma doa apa-apaan, ya gitu nggak doa. Doanya juga dah sederhana, ini mah barokah dari Allah aja, masya Allah. Nggak boleh kelulusan jadi ngejauhin dari Allah ya, harus hati-hati. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Kalau mentok di selain Allah pasti goyah. Seperti bisnis. Apa sih bisnis? Kita mah nyari ridhonya Allah. Enggak harus gede-gede untungmu, yang penting mah mana yang Allah ridhoi. Kadang-kadang harus enggak untung, enggak apa-apa kalau di sana Allah ridho. Kita jualan 70.000, ada yang beli 50.000. Kenapa Bu 50.000? Saya tahu harganya 70.000, cuma uang saya 50.000, nggak ada lagi. Saya pengen sekali ini. Dari segi keuangan itu udah rugi 20, tapi dari segi keriduan mana coba? Ambil Bu, nggak rugi, nggak ada ruginya bisnis dengan Allah. Tapi orang yang sibuk dengan uang, wah ini bisnis gini bisa bangkrut ya. Coba kalau tiap orang beli kayak gini, padahal baru satu tuh ya ngomong kayak gitu, darah. Ayo kita lakukan semua yang di Darut Tauhid ini, jaga malam, bersih-bersih, ngapalin Quran, dakwah, ngajar. Udah jangan hitung-hitungan dengan gaji, penghasilan, amplop terlalu kecil, nggak ada apa-apa. Allah aja yang kita cari, benar. Berumah tangga, hiruk pikuk, kebaikan, kejelekan orang, sehat, sakit, dipuji, dicaci, ada, tiada, jadikan kendaraannya di Allah di sana. Ada kok di sana semua itu. Makasih. Sekian, ada pertanyaan? Ini ada yang atau gimana sekarang yang poligami daripada banyak konsultasi. Saudara nggak saya ikutan konsultasi ya. Waduh, saya pusing, nggak nyangka bakal kayak gini, pasti nggak nyangka ya. Datang ke sini dimarah, datang ke situ dimarah, yang ada di sini itikaf aja terus. Belum lagi yang itu nelfon, jadi pelakon tuh gini. Daripada mikirin terus, mending mikirin dosa aja, tobat. Jadi dia benar-benar nggak aman. Padahal 3 tuh akhirnya nggak di rumah 3-3-nya karena stres. Udah nyari apa?
Kalau nyari ridho Allah mah baik aja ke semua ya. Mau nggak dibaikin juga tetap ada sih baik akhlak. Dijudesin juga mangga. Yang penting kita baik, dan baik itu baik yang asli. Bukan baik harap-harap dianggap baik. Bukan baik supaya dia jadi baik ke kita. Bukan baik supaya Allah suka ke kita. Nah, kemarin ketemu lagi udah beda tuh ceritanya. Bener daripada saya ngatur strategi, mending tobat aja. Dari selama ini strateginya nggak pernah ada yang berhasil. Dan yang ngebulak balik hati mah Allah, bukan strategi. Benar? Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada cukup. Ada di belakang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat posisi sebagai santri yang mungkin berjauhan dengan orang tua, bagaimana langkah bakti kita kepada orang tua? Mungkin beberapa waktu terkadang orang tua menelpon kita, menanyakan kondisi keadaan kita, dan begitupun kita ketika ingin menanyakan kondisi keadaan orang tua. Nah, rasanya sedih gitu ya, memang ketika kita menanyakan kabar orang tua hanya dibalas misalkan alhamdulillah begitu saja, padahal kan misalkan kita mengharap bagaimana orang tua misalkan keadaannya sekarang, ingin mengetahui lebih gitu keadaannya. Apakah khawatir ada yang salah? Jadi bagaimana bagusnya ketika kita posisinya sebagai santri mukim yang tidak bersama orang tua, bukti langkah kita birrul walidaini itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gaza dari 8,5 bulan hanya berapa kali ketemu saya. Telepon gak ngangkat, gak ada teleponnya. Telepon ustadznya juga hanya ustadznya yang ngomong. Lagi apa Gaza? Sedang murojaah. Dah gitu aja. Nggak ketemu, nggak ngobrol. Tapi bagi saya apa yang dilakukan anak saya ini satu bakti ya. Belajar sungguh-sungguh. Setiap saya tanya gimana keadaannya anak saya, ya perkembangannya meningkat. Nggak kontak dengan anaknya, tetapi apa yang dilakukan anak sangat membahagiakan. Jadi santri soleh, walaupun gak nelpon, dah Allah melihat, dan gampang cara Allah menginformasikan keadaan kita ke orang tua. Bisa dihitung dengan jari itu kontak dengan anak, nggak sampai 5 kali, tapi ada aja informasi sampai datang Ustadz Roni lapor keadaan Gaza begini. Oh, itu cara Allah ngasih tahu. Udah jadi santri yang baik, belajar sungguh-sungguh, itu udah bakti tuh. Doakan yang sungguh-sungguh, gak usah lama-lama nangis dan gak ngerubah apa-apa. Ingat emak misalkan dalam buayan, itu terlalu jauh ya. Ingat sebentar boleh keluar doa, karena melankolis tidak menyelesaikan masalah. Pokoknya gini ya, ingat apapun, ingat bukan tidak boleh mikir, tapi tidak boleh lepas dari zikir. Jadi ingat orang tua, harus segera ingat kepada Allah yang menguasai orang tua. Ada lagu tuh, Mother, how are you today? Itu saya baca, ibunya baru meninggal. Aduh sedih. Saya ganti jadi Father, how are you today? Kebayang ayah saya di liang lahat, tapi nggak menyelesaikan masalah ya. Saya kebayang waktu dengan ayah saya gitu. Kalau hanya sampai di sana, terus gimana? Harus
harus jadi ke Allah yang menguasai kubur, yang melindungi dari siksa kubur, yang melapangkan kubur, baru enak, ya kan? Coba kalau ingat ke orang tua dan gak nyambung kepada yang menguasai orang tua, pasti sedih. Nah gitulah deh. Saya juga ingat ke anak, ingat ke keluarga, harus ke Allah, karena Dialah satu-satunya penguasa semua takdir, semua kebaikan, semua pertolongan. Ingat kita yang gak nyambung ke Allah, gak ada tenaganya. Apa yang mau dilakukan? Betul? Terakhir, tanya. Ya, apa? Asal udah lama kita nggak pengajian ini ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita suatu saat punya prestasi dan kita pikir prestasi ini akan menyenangkan kedua orang tua kita, terus kita cerita tentang prestasi kita biar orang tua kita senang. Apakah hal seperti itu niatnya salah atau bagaimana? Niatnya apa? Supaya orang tua senang. Niatnya harus bernikmat. Kita berprestasi pasti perbuatan Allah, benar? Ibu, alhamdulillah Allah yang maha baik nolong saya bisa lebih cepat hafal. Alhamdulillah Bu, saya dibuat sehat. Kalau kata guru sih saya ranking 1, semua karunia Allah. Kira-kira ibu bakal muji kita atau muji Allah? Nah kalau ibu, inilah tanda baktiku padamu, terang bulan di tepi kali, gue yang datang disangka tali. Nggak nyambung. Gimana ngebahagiain orang tua sedangkan kebahagiaan milik Allah? Hah? Kita nggak boleh lebay, harus kembali ke Allah. Nanti Allah yang ngasih bahagia ke orang tua. Gimana? Hah? Gimana ngebahagiain? Sebagai persembahan dari anak kepada bunda tercinta, dikemas. Kata orang tua ada lain kia, nah, saya mau jujur, budak lain lebay, dan ada bahagia, ketulusan, kebeningan, kelurusan, dan Allah tahu. Dan cara Allah ngebahagiain orang tua tidak harus dengan sikap kita yang diperlihatkan langsung di depannya. Allah tuh melihat semuanya dengan sempurna, dan Allah punya cara yang unpredictable, nggak harus terdeteksi oleh kita sama sekali. Makanya kita nggak usah selalu sibuk ingin menjelaskan detail, nggak, gampang aja penjelasan yang proporsional. Nggak usah cari akal supaya orang jadi percaya kaku, enggak usah, proporsional, karena bagian Allah yang bolak-balik hati. Kita mah lurus, bersih, lempeng, gitu deh. Ayo berprestasi. Ya Allah kan senang kalau kita melakukan yang terbaik, benar? Nanti ada yang dikasih hadiah, prestasi ini, prestasi itu, itu Allah yang kasih. Enak kan? Dengarnya enak enggak? Kalau enak berarti benar tuh. Kalau kita di rumah nyaman, walaupun situasi lagi nggak enak, berarti kita lagi benar tuh. Tapi kalau pulang terima pisang, capek-capek itu berarti nggak benar gitu. Dah harus enak aja hati kita. Tempat kerjaan kalau benar itu nyaman, tapi kalau nggak benar, persaingan dan sebagainya pasti nggak nyaman. Kalau orang yang nyari ridho Allah mah nyaman-nyaman weh. Termasuk mau dihukum mati juga, enggak. Makin jelas waktunya pulang ya. Saya percaya tuh para pecinta Allah tuh dihukum mati tuh senang-senang aja.
berarti dia lebih diberitahu saatnya pulang. Masya Allah. Terima kasih sahabatku sekalian. Mudah-mudahan takdir Gaza bisa hafal Quran, bisa memotivasi kita. Saya keluarga lebih serius, kita ajak akrab dengan Al-Quran. Dan Allah yang melakukan semua ini. Gazanya juga mudah-mudahan amanah, karena sudah diuji dengan lebih cepat, lebih sungguh-sungguh, maka orang akan ekspektasinya jadi beda harapannya. Tapi kita memperbaiki diri bukan supaya dikagumi orang. Kita memperbaiki diri masa tua supaya Allah senang sama kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka ya Allah, ridhoka ya Allah, wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bulatkan hati ini ya Rabb, hanya mencari ridho-Mu. Episode apapun yang Kau kehendaki kami jalani, jangan pernah ada tujuan lain selain ridho-Mu, cinta-Mu. Engkaulah penggenggam hidup kami, Engkaulah pengatur takdir kami. Apapun yang harus kami jalani, cukupkan bagi kami hanya ridho-Mu ya Allah. Jangan pernah biarkan kami tergiur oleh apapun, oleh siapapun selain Engkau ya Allah. Wahai yang Maha menatap, tunjukkan setiap jalan yang bisa mendekatkan kami pada cinta-Mu. Bimbing kami menyikapi apapun dengan sikap yang Kau sukai. Wahai yang Maha menatap, jadikan saat ini benar-benar saat Engkau berkahi siapapun yang hadir, saat Engkau kabulkan doa-doa kami. Tak ada yang tersembunyi bagimu, tak ada yang luput dari pengawasan, tak ada yang lepas dari genggaman. Semuanya takluk padamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah hadirin, Allah pasti mendengarkan. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Kalau tadi sudah selesai daftar haji, hari Senin seorang hamba Allah ngasih sorban. Manul Hadi tidak mau pakai, malu katanya. Apa artinya sorban ini? Insya Allah artinya mudah-mudahan bakal diundang oleh Allah ke Baitullah hari Rabu. Ada telepon, siap-siap berangkat ya. Suami istri diundang Allah. Ada saja rezekinya dari orang yang pasti belum pernah dikenal, belum pernah datang ke Darut Tauhid, belum pernah tahu, tetapi Allah kehendaki menjadi jalan. Masya Allah, mudah bagi Allah. Makanya tidak harus selalu disangka jalan-jalan hidup ini. Jangan kebanyakan mikir, mikirlah yang menjadi zikir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.